Mudik Lebaran sudah menjadi tradisi tahunan, pengelolaan arus mudik dan balik menjadi pertaruhan pemerintah, khususnya kepolisian. Lalu bagaimana evaluasi awal arus mudik pada tahun ini? Kita akan diskusikan bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Saza. Mas Revo, besok sudah Lebaran dan dari informasi terakhir bahwa arus mudik ini sudah mulai melandai. Bahkan sejak kemarin ini sudah mulai melandai. Evaluasinya seperti apa? Ya Sarza, besok kita sudah masuk ke Idul Fitri dan tentunya seperti tahun-tahun sebelumnya, mudik Lebaran merupakan salah satu ritual yang dijalani oleh jutaan masyarakat Indonesia gitu. Dan kita ingat tahun lalu pun kita juga membahas di editorial view bahwa salah satu di saat pekan di musim libur Lebaran tahun lalu kita juga membahas terkait dengan mudik Lebaran. Pada waktu itu kita mengapresiasi kinerja pemerintah, baik itu dari Kementerian Perhubungan, kemudian dari kepolisian dan instansi-instansi terkait dengan pelaksanaan mudik gitu ya. Tapi kemudian karena pada waktu itu di masa-masa awal mudik Lebaran berjalan dengan baik dan lancar gitu. Persoalan-persoalan yang terjadi pada tahun sebelumnya, pada tahun 2023 pada waktu itu terlihat lebih rapih gitu. Tapi kemudian selang beberapa hari kemudian terjadi beberapa kecelakaan gitu, sehingga pada akhirnya pada tahun dari catatan Korlantas Polri pada tahun 2024 tercatat ada 1.835 kasus dengan 281 orang meninggal dunia selama pelaksanaan mudik gitu ya. Memang pada awalnya berjalan dengan baik, tapi kecelakaan rupanya masih terjadi yang merenggut korban jiwa. Pada tahun ini kita bisa melihat H- Lebaran pelaksanaan mudik juga berjalan dengan relatif baik dan lancar, meski ada beberapa laporan-laporan kita terjadi perlambatan-perlambatan di beberapa titik, terutama pada Kamis malam dan Jumat malam kemarin gitu ya, yang menjadi salah satu puncak dari arus mudik Lebaran gitu. Nah, pemerintah memang pada tahun ini mengambil kebijakan memperpanjang masa libur dengan harapan supaya penumpukan arus kendaraan di jalanan itu bisa lebih terbagi-bagi sehingga kemacetan dan kepadatan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Strategi ini tampaknya di pelaksanaan arus mudik saat ini terlihat lebih berjalan dengan baik, strategi yang diharapkan gitu. Terbukti juga laporan-laporan kejadian yang menonjol tidak terlalu muncul secara signifikan. Walaupun demikian, Sarza, kita perlu mengingatkan bahwa pelaksanaan mudik masih berjalan cukup panjang sampai pelaksanaan arus balik nanti yang diperkirakan akan terjadi pada tanggal 5-6 April mendatang gitu ya. Dan yang kita harapkan tentu adalah ketika pelaksanaan arus balik itu juga berjalan dengan baik dan lancar gitu. Dan juga ini ya, Sarza, di beberapa daerah kan juga arus mudiknya itu terjadi setelah sholat Id gitu ya. Jadi kewaspadaan tentu tetap kita harapkan agar ketika pelaksanaan arus mudik nanti yang besok masih akan berlangsung di beberapa titik gitu ya, karena beberapa orang akan mudik setelah sholat Id, dan juga nantinya ketika pelaksanaan arus balik tetap berjalan dengan lancar dan bisa menekan angka kecelakaan secara signifikan. Sarsa, itu yang kita harapkan dalam pelaksanaan mudik tahun ini, Sarsa. Itu artinya bisakah diberikan kesimpulan awal bahwa pelaksanaan mudik tahun ini strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah, kepolisian sudah tepat dan lebih baik dibandingkan tahun lalu untuk sementara ini? Untuk sementara ini bisa kita sampaikan seperti itu. Dan kemarin kan pejabat Kementerian Perhubungan juga menyampaikan bahwa angka kecelakaan sejauh ini tercatat turun dibanding periode yang sama mudik tahun sebelumnya gitu.
penurunan angka kecelakaannya juga cukup signifikan dalam catatan dari Kementerian Perhubungan. Tapi tentu saja ini kan masih ada 1 pekan lagi berjalan, gitu ya, Sarja, lebih dari 1 pekan bahkan sampai nanti ketika arus balik terjadi. Yang kita harapkan tentu adalah semua kewaspadaan ini tetap berjalan dengan baik dari seluruh aparat pemerintah, baik itu dari Kementerian Perhubungan, kepolisian, Jasa Marga, Jasa Raharja, dan semua instansi-instansi yang terkait dengan pelaksanaan mudik ini, baik dari petugas-petugas di terminal, bandara, penyeberangan feri, SDP, dan lain sebagainya. Gitu. Ini yang kita harapkan. Pun demikian juga, kalaupun memang strateginya yang sudah dijalankan ini berjalan dengan baik, tentu kita juga tetap harus melakukan evaluasi pada akhirnya nanti, apakah dengan memperpanjang musim libur ini, bagaimana kemudian dampak secara keseluruhan terhadap nasional, gitu ya. Apakah memang ini juga mungkin baik untuk warga yang ingin mudik, karena dengan panjangnya masa liburan maka puncak-puncak arus mudik ini bisa terbagi-bagi. Tapi nanti kemungkinan kita juga harus melihat lagi secara lebih komprehensif, apakah dengan panjangnya masa liburan, yang artinya dengan panjangnya masa tidak efektif dalam bekerja, bagaimana kemudian dampaknya terhadap perekonomian nasional, misalnya itu seperti itu saja. Nah, evaluasi ini yang nantinya tentu kita harapkan dari pelaksanaan mudik tahun 2025 ini, karena kan musim Lebaran tahun 2025 ini, apakah memang dengan keadaan perpanjangan masa liburan, strategi yang ada itu baik dari sisi keselamatan pengguna jalan, tapi kemudian bagaimana dengan efeknya terhadap ekonomi, apakah ini justru baik misalnya karena selama musim Lebaran artinya banyak uang yang dikeluarkan, konsumsi itu meningkat, atau bagaimana dengan produktivitas, karena produktivitas industri misalnya karena panjangnya musim liburan. Nah, ini yang tentunya yang kita harapkan nanti setelah pelaksanaan ini menjadi evaluasi secara keseluruhan, Sarza. Tapi sejauh ini memang kalau dari sisi pelaksanaan mudiknya sendiri, yang kita lihat memang strategi yang dijalankan oleh pemerintah maupun kepolisian itu berjalan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena catatan-catatan kita di jalan raya saat ini relatif lebih lancar, berjalan lebih lancar, walaupun ada beberapa catatan-catatan penumpukan dan perlambatan di beberapa titik, tapi setidak-tidaknya masih cukup bisa ditoleransi oleh pemudik itu sendiri, Sarsa. Baik, strategi operasional mudik berjalan cukup baik, namun ada juga, Mas, faktor lainnya yang berdasarkan dengan hasil survei dari Kemenhub bahwa pemudik Lebaran di tahun 2025 ini turun 24% dibandingkan tahun lalu. Tahun ini 146,48 juta orang, sedangkan tahun lalu 193,6 juta pemudik. Kemudian dari Indef mengatakan salah satu penyebab anjloknya para pemudik karena ekonomi yang melesu. Tanggapannya melihat fenomena ini, Mas, apakah karena memang ekonominya atau sebenarnya ada faktor lain? Iya, kita tahu bahwa selama beberapa bulan terakhir ini ekonomi di Indonesia kan tidak cukup baik, gitu ya, Sarsa. Indeks harga saham kita turun, kemudian nilai mata uang kita juga turun terhadap mata uang dolar misalnya. Kemudian PHK terjadi di banyak industri. Kita juga membaca laporan-laporan ada terjadi penurunan daya beli, yang tentunya ini juga berefek pada perlambatan ekonomi nasional, karena kita tahu bahwa ekonomi bangsa kita ini ditopang oleh pola konsumsi rumah tangga. Dan tidak mengherankan kalau memang catatan-catatan kondisi ekonomi yang terjadi beberapa bulan terakhir ini juga berdampak pada mobilitas warga yang mudik. Sebagian besar orang kalau dalam catatan-catatan ekonom menyampaikan bahwa sebagian orang itu menahan uang, gitu ya, karena perekonomian yang dinilai tidak baik-baik saja, gitu. Nah, maka itu yang kemudian tadi saya sampaikan bahwa nanti pada proses evaluasi tentu harus dievaluasi secara keseluruhan, karena dengan panjangnya libur misalnya,
Yang kita tahu bahwa kita mulai cuti bersama dari tanggal 28 Maret sampai kemudian aktif pada tanggal 8 April. Artinya lebih dari 7 hari kerja gitu ya, ditambah libur Sabtu Minggunya, ini kita tidak efektif gitu dalam industri-industri dan pekerjaan-pekerjaan harian yang selama ini menopang ekonomi. Nah, apakah kemudian nanti ini berpengaruh juga terhadap perekonomian nasional atau seperti apa, ini yang kita harapkan ada evaluasinya. Nah, kalau memang ternyata terjadi penurunan, memang tidak mengherankan kalau dalam catatan Kementerian Perhubungan terjadi penurunan pemudik gitu ya, karena memang kondisi ekonominya tidak baik-baik saja. Plus juga mungkin juga kita memang sempat mengalami lonjakan pemudik yang sangat luar biasa pada tahun 2022 ya, setelah COVID pandemi, masa pandemi, kemudian arus mudik itu sudah mulai dibuka pada tahun 2022 dan 2023 itu sebagian besar orang yang tidak mudik tahun 2022 karena mungkin pada waktu itu juga masih dalam masa beberapa pembatasan sosial gitu ya, dan tahun 2023 terjadi lonjakan pemudik. Dan kalau misalkan 2024 dan 2025 ini turun, mungkin juga ada efek dari hal itu. Memang ada terjadi lonjakan di tahun-tahun sebelumnya, tapi dalam catatan kita memang ekonomi yang tidak baik-baik saja ini disikapi oleh beberapa orang dengan cara menahan uang yang mereka miliki dengan memilih untuk tidak mudik atau tidak bepergian pada tahun ini. Nah, yang ini yang semoga ini juga bisa ditangkap oleh pemerintah bahwa kondisi ekonomi kita yang tidak baik-baik saja ini butuh beberapa hal yang harus segera diperbaiki sehingga situasi ekonomi tidak semakin memburuk, dan yang kita harapkan kita segera rebound perekonomian kita, Sarja. Baik, terima kasih Mas Revo. Itu artinya yang harus dievaluasi harus menyeluruh, tidak hanya sisi operasionalnya saja, namun juga faktor-faktor di belakangnya. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza, telah bergabung bersama kami malam hari ini.